Oke, jadi kali ini gue mau coba sedikit sharing gimana gue bikin kandang kura-kura gue yang semi akuatik. Jadi untuk kandang kura-kura yang semi akuatik sendiri itu harus ada air dan daratnya. Fungsi daratnya adalah untuk basking atau untuk berjemur, karena semi akuatik ini untuk kura-kura semi akuatik dia juga butuh tempat untuk dia nggak selamanya di air. Jadi beberapa semi akuatik, untuk contohnya common snapping turtle, itu bukan kura-kura yang jago berenang sebenarnya. Ini ada batu-batu, ini batu pasir sih sebenarnya. Ini ada banyak, jadi yang pertama kita bakal susun ini dulu ya. Pemberian batu yang di sampingnya ini adalah supaya dia bisa naik dari airnya ke sini, karena kan kadang berenangnya susah. Kenapa nggak dikasih air yang pendek aja gitu, yang cuma setinggi si karapasnya aja, setinggi si cangkangnya aja atau tempurungnya aja? Jawabannya adalah karena banyak orang yang melihara kura-kura yang semi akuatik ini yang nyuekin kualitas airnya, jadi mereka bakal bisa bilang sering dikuras aja gitu, padahal sebenarnya nggak bagus. Untuk kura-kura tuh sebenarnya ada filter khususnya sendiri. Nah, ini bentuknya kayak gini. Jadi filter itu bisa diisi air, cuma ketinggiannya segini, jadi nggak harus full. Dan ini sebenarnya penting banget, tapi banyak dicuekin. Apalagi kura-kura yang masih baby. Untuk yang semi akuatik sendiri agak rentan ya, untuk nggak cuma semi akuatik sih, tapi semua kura-kura yang ukurannya masih baby itu rentan banget sama jamur, yang intinya penyakitnya ini berpengaruh terhadap si kualitas airnya, yang berasal penyebabnya itu dari kualitas airnya. Emang diciptanya untuk, bukan untuk kura-kura aja, tapi bisa untuk amfibi atau reptil yang butuh air atau kelembapan tinggi. Bisa dilihat nih. Nah, ini tuh dia cuma setinggi ini doang airnya dan tetap bisa berjalan. Kan biasanya untuk filter-filter lain kan harus tinggi gitu. Nah, ini enggak, nanti air akan keluar dari sini. Untuk si filternya sendiri itu dia ada ini isinya. Ini itu kayak kapas gitu ya. Ini fungsinya adalah untuk filter mekanik atau penyerapan dari kotoran. Jadi cuma nyaring kotoran aja. Oh, dalamnya ada karbon aktif. Karbon aktif itu filter kimia yang fungsinya untuk menyerap zat-zat yang beracun atau nggak bagus di airnya supaya airnya jadi lebih jernih. Tapi ada kekurangannya dari filter ini, yaitu nggak ada media biologisnya. Jadi media biologisnya kita pakai ini keramik ring. Ini kan dia slotnya begini ya, banyak yang masih sisa, langsung dimasukin aja nggak masalah. Tutup. Kalau udah, ini di belakangnya tuh ada ini buat nempel di kaca gitu ya, cuma kayaknya ketinggian deh, dan kura-kura kita nggak begitu beringas kayaknya, jadi ya nggak usah. Kita sense kura-kura yang masih kecil juga, jadi masih muat di sini, dan nanti pasti akan ada tempat kura-kura yang makin lama jadi banget, dan nggak usah terlalu banyak, yang penting mesinnya rendah. Sebenarnya bisa banget ya dikasih pasir buat lebih keren lagi atau lebih bagusnya lagi. Cuma ya kalau pakai pasir itu takutnya si kotorannya tuh ngadep di pasirnya dan jadi racun buat si kura-kura sendiri kalau kura-kura yang nggak aktif ngaduk pasirnya. Dan kalau mau sih biar enak, lo bisa pakai lampu itu pakai lampu yang kecil aja. Kalau di sini gue pakai ini lampu beli langsung udah jadi. Ini tinggal dipasang ini dong, dan dia flex, bisa untuk akuarium 30 sampai 40 cm. Mana ya? Loh ya, nggak nyala ternyata dari sana. Gue belum colokin sebentar. Nah, oke, udah nyala. Sebenarnya kalau lo nggak mau berisik gemercik air gitu, bisa pakai batu lagi yang agak tinggi, yang posisinya ditaruh di sini. Jadi nanti dia kan mengalirnya airnya ke si batunya ya, jadi nggak gemericik gini. Cuma jeleknya evaporasi dari si airnya aja. Evaporasi dari si airnya itu bikin airnya jadi cepet habis kan, karena nggak terperangkap. Ini kan nggak bisa ditutup, jadinya ya udah airnya nguap aja terus. Untuk melihara ginian ya lo melihara jangan asal modal melihara aja gitu, tetap harus merhatiin makanannya, kebutuhannya, kebersihannya, karena kan tanggung jawabnya sekarang ketika lo melihara ya udah di lo gitu. Jadi ini bukan buat coba-coba iseng aja. Jadi kura-kuranya itu adalah ini, bisa lihat ini CST
common snapping turtle, karena untuk alligator snapping turtle sendiri gue belum punya duit yang cukup. Mahal banget sumpah, itu 900-an. Ini masih di range 300 sampai 400 ribuan sih untuk baby atau baby up lah. Baby up tuh 4 sampai 5 cm. Halo. Untuk karakternya sendiri dia agak kalem sih. Gue nggak tahu, kemarin masih takutan ya, masih baby juga sih sebenarnya. Udah punya rumah baru yang lebih layak lah. Sebelumnya cuma gue taruh di air sebagaimana orang-orang kebanyakan, nggak pakai filter, cuma air aja. Dan sekarang saatnya ngasih rumah yang lebih bagus lah buat dia, sampai seenggaknya size lebih gede lagi dikit, sekitar kalau udah mungkin setengah dari lebarnya bakal gue pindahin ke tempat yang lebih gede lagi sih. Untuk awal-awal pasti masih agak kaget ya, atau belum biasa sama tempatnya. Tapi nanti lama-kelamaan juga kebiasa. Tuh dia berusaha buat ngambil napas, jinjit gitu. Mendingan lu kesono dah. Tuh udah dikasih tempat juga, udah dikasih batu, malah jinjit. Nah, ini dia 1 tahun kemudian. 1 tahun lebih sih sebenarnya, udah gede banget. Belinya waktu masih kecil banget. Waktu itu pas nanya sellernya katanya baru netes beberapa minggu atau beberapa hari gitu, terus dijual dan ya dibeli dengan harga yang cukup murah. Ini lucu banget, sekarang udah segede gini. Udah nggak berani megangnya, udah gede banget. Dan masalah tanknya, ada beberapa yang diganti dari tanknya, yaitu itu si filternya itu, mesinnya itu diganti, sama yang rumahnya lebih kecil lagi. Tuh kan waktu itu tinggi ya, jadinya ini lebih kecil mesinnya, tapi kekuatannya kurang lebih sama. Fungsinya maksudnya biar bisa ditutup, karena kemarin dia sempat kabur nih. Dia sempat kabur, terus juga makanya ini akuariumnya ditinggiin, pakai akuariumnya yang size-nya yang L, bukan yang ceper, bukan yang pendek segini. Jadi kurang lebih dalam setahun dia bisa tumbuh, nambah panjang karapasnya itu sekitar 5 sampai 7 cm kalau makannya agak banyak ya. Ini makannya dikit sih, dia makannya jarang, 2 sampai 3 hari sekali aja bareng sama ikan-ikan yang ada di bawah. Itu aja tentang gimana cara merawat si common snapping turtle atau kura-kura purba ini, salah satu kura-kura purba yang masih hidup. Jangan lupa untuk like dan subscribe juga, biar nanti bisa lihat perkembangan dia sampai gede, dan juga teman-teman ancient lainnya atau teman-teman purba yang lainnya, ikan dan hewan-hewan lainnya. Oke, makasih semuanya.